Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan pada perkuliahan online mata kuliah Bumi dan Antariksa, program studi pendidikan IPA FKIP WLM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait antariksa atau ilmunya disebut dengan astronomi. Jadi sebelumnya kita membahas mengenai buminya, nah sekarang kita akan membahas mengenai antariksanya. Lalu sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu apakah astronomi itu. Jadi astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit serta fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Kemudian, astronomi merupakan penerapan ilmu fisika terhadap objek di langit terkait struktur, sifat fisik evolusi alam semesta beserta isinya, dan juga menggambarkan bagaimana materi alam semesta saling berinteraksi dan berperilaku. Jadi, cakupan materi yang akan kita bahas dan diskusikan adalah yang pertama terkait bintang. Di sini akan membahas evolusi bintang, bagaimana bintang itu lahir, bagaimana bintang itu mati, kemudian membedakan apa itu nova, supernova, hipernova, kemudian black hole, bagaimana terbentuknya black hole, dan apa itu pulsar, lalu apa itu bintang Sirius, apakah bintang Sirius itu adalah bintang yang paling terang kita lihat pada saat malam hari. Kemudian yang kedua adalah tata surya. Di sini kita akan mengenal tata surya kita, dan di dalamnya itu ada benda-benda langit yang ada di tata surya, yaitu matahari, planet, asteroid, komet, meteoroid, meteor, meteorit, dan benda-benda angkasa lainnya. Kemudian yang ketiga, hukum mekanika dalam tata surya. Di sini kita akan membahas terkait hukum Kepler dan hukum Titius-Bode. Yang keempat, yaitu galaksi, bagaimana teori terbentuknya galaksi, bagaimana bentuk-bentuk galaksi. Dan terakhir, terkait teori penciptaan alam semesta. Apa teori yang dipertahankan dan apa saja teori penciptaan alam semesta yang diruntuhkan. Jadi pada materi astronomi ini, kita membahas segala yang ada di luar atmosfer bumi. Nah, kalau sebelumnya itu yang kita pelajari tentang bumi itu adalah yang ada di dalam atmosfer bumi. Sekarang kita keluar atmosfer bumi, ke alam semesta. Nah, sebelum kita masuk lagi, lalu apa saja pertanyaan yang belum terjawab? Yang terjawab oleh kita bahkan oleh ilmuwan. Yang pertama, sudah berapa lama kehidupan di bumi ini ada? Jadi masih banyak beberapa teori terkait lamanya kehidupan di bumi. Yang kedua, bagaimana nasib alam semesta di masa yang akan datang. Kita tidak tahu bagaimana keadaan alam semesta 1 miliar tahun yang akan datang, atau bahkan jutaan tahun yang akan datang, triliunan tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Kemudian, adakah kehidupan lain selain di bumi? Apakah ada manusia lain di planet lain, atau ada manusia lain di galaksi lain, atau alien itu benar-benar ada? Itu kita tidak tahu. Nah, ini adalah gambar yang difoto oleh teleskop antariksa Hubble. Gambar ini disebut dengan Hubble Ultra Deep Field. Jadi di sini yang kita lihat itu adalah kumpulan galaksi. Jadi titik-titik itu adalah galaksi. Jadi di alam semesta kita ini sangat banyak sekali galaksi, dan di dalam galaksi itu sangat banyak sekali bintang. Nah, dalam satu galaksi itu bisa mencapai miliaran bintang, bahkan ada yang triliunan bintang.
dan jarak antar bintang dalam galaksi itu pun juga sangat jauh. Jadi begitu luasnya alam semesta kita. Baik, kita akan bandingkan bagaimana kita dengan alam semesta yang sangat luas. Nah, di gambar ini terlihat bumi di tata surya kita. Jadi bumi ini adalah planet ketiga dari matahari. Bisa kita lihat di situ ukuran-ukuran planet atau perbandingan ukuran planet yang ada di tata surya. Kemudian kalau kita sejajarkan ukuran atau planet yang ada di tata surya ini, yang manakah bumi? Nah, yang paling kiri itu adalah bumi, dan yang paling kanan itu adalah bulan. Lalu kita bandingkan Amerika Utara dengan planet Jupiter. Jadi kita bandingkan itu Amerika Utara itu tidak ada apa-apanya dengan planet Jupiter. Ini adalah perbandingan bumi dengan planet Saturnus. Jadi kalau kita sejajarkan 6 buah planet bumi itu sama dengan diameternya, bukan diameter itu, piringannya atau cincinnya Saturnus. Itu bisa kita lihat fotonya. Kemudian kita bandingkan bumi dengan matahari. Nah, di sebelah kiri kita lihat perbandingan bumi dengan matahari, dan yang sebelah kanan bumi ketika dekat dengan matahari. Itu sangat-sangat kecil. Lalu bagaimana bumi dengan galaksi Bima Sakti? Dan ini adalah bintang langit malam dengan Bima Sakti. Jadi ketika kita melihat bintang yang ada di langit malam, nah itu hanya sedikit sekali, hanya kecil dari luasnya Bima Sakti. Oke, terus ini adalah perbandingan galaksi Bima Sakti dengan galaksi lain. Jadi, galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti itu adalah galaksi Andromeda. Nah, dalam galaksi Bima Sakti itu banyak sekali bintang-bintang. Dan kalau kita bandingkan dengan galaksi yang lain, galaksi Bima Sakti itu masih sangat kecil dibandingkan Andromeda, dibandingkan galaksi M87, dibandingkan galaksi IC 1011, seperti itu. Kemudian ini adalah bumi di tengah alam semesta. Ini adalah bumi di antara tata surya yang lain. Ini adalah galaksi Bima Sakti di tengah galaksi yang lain. Jadi sangat banyak sekali galaksi di alam semesta ini, dan kita tidak tahu apakah ada kehidupan lain di sana. Nah, ini adalah bentuk dan komponen Bima Sakti. Jadi diameternya Bima Sakti itu adalah 105.700 tahun cahaya. Dengan ketebalannya itu sekitar 2000 tahun cahaya, dan jika jarak matahari dengan pusat galaksi itu adalah hampir 30.000 tahun cahaya. Kemudian, apakah tahun cahaya itu? Nah, silahkan dijawab. Jadi, jika kecepatan cahaya itu sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka berapa jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun? Jika kalian bisa menjawab, maka itulah yang disebut dengan 1 tahun cahaya dalam astronomi. Nah, baik, itu saja pengenalan terkait astronomi. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi selanjutnya dari 6 kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.